dari awal dia sudah berkata jujur kan, Ya, dan kami tahu dia sudah tidak berubah selama persidangan itu karena kami juga tahu, kami juga merasakan bahwa apa yang Icat katakan itu memang benar-benar jujur sejak dia mulai berubah tuh, kalau nggak salah itu tanggal 6 dia sudah berubah dengan melepaskan skenario yang awal. Jadi kami berdua merasa sangat sangat kecewa dan terluka dengan hasil tuntutan dari jaksa. Mengapa? Apakah kalau dikatakan bayaran dari apa yang sudah Icat lakukan selama persidangan ini tidak sesuai dengan harapan kami karena memang jujur saya dan bapaknya menangis dari setelah mendengarkan tuntutan jaksa sampai malam kami berdua menangis terus Bapak karena kami tidak percaya dengan apa yang dilakukan, yang kami dengarkan. Tuntutan untuk anak kami 12 tahun sangat berat Bapak, sedangkan dia hanya melaksanakan perintah dari Pak Sambo. Dia tidak ada masalah dengan almarhum Yosua, dia malah berteman baik dengan Yosua, tapi kenapa dia diperintah untuk membunuh Yosua? Dan ketika dia menjalankan perintah dari Pak Sambo, kenapa hukumannya malah 12 tahun? Lebih berat dari mereka yang sudah mengatur semua perencanaan pembunuhan ini. Kami tidak bisa terima, sakit hati kami sebagai orang tua, karena kami orang kecil, kami tak punya apa-apa. Mungkin karena kami tidak punya apa-apa untuk kami bisa membela diri sampai anak kami mendapatkan tuntutan seperti itu. Sakit rasanya, Bapak. Kami dari lettingnya Baradae, dari Barapana Nusantara, datang ke sini untuk mendukung Richard Eliezer untuk dibebaskan. Kalau bisa bergabung lagi bersama kami. Begitu. Itu harapannya. Harapan kami begitu. Maksud kedatangannya ini kan kemarin kan sebelumnya belum pernah datang itu. Ya, betul. Ini apa? Ini pertama kali nih kesini. Pertama kali. Kami bukan pertama kali sih, sebenarnya sering kami kesini, cuman nggak rame-rame begini. Lihat 2-3 orang. 2-3 orang ya. Ini berapa orang yang akan datang gitu? Yang datang tuh kira-kira kami yang sudah sampai tuh baru 20, nanti di jalan tuh masih ada sekitar 30 atau 40 orang. 30 sampai 40 orang ya. Ini angkatan lettingan dari Baradae. Baradae betul. Nah, setelah mendengar dari JPU ada tuntutan 12 tahun nih, bagaimana tanggapan Abang sendiri sebagai lettingan? Kalau menurut saya sih sebagai saudaranya, saya menganggap bukan temannya, tapi saya saudaranya. Karena saya dari awal kami dibentuk menjadi seorang Kopbrimob Polri itu bareng-bareng, dan menurut saya untuk begitu saudara saya itu nggak pantas karena dia sudah melakukan kejujuran, karena kejujuran itu di atas segalanya. Masa kejujuran nggak ada harganya? Dia yang ngebongkar. Selama ini apa bentuk spot yang disampaikan ke Baradae? Oh, sudah banyak. Kami sudah melakukan berbagai banyak hal di luar sana, berbentuk dukungan dari komandan-komandan kami yang mendukung kami juga sebagai kita anggota juga. Kami ini sebagai bawahan Pak, bukannya kita petinggi atau bagaimana. Kita ini pangkat paling terendah di Polri ini, tapi gimana caranya kita ini pangkat paling terendah tapi dihargai begitu. Menyesalkan, menyayangkan sekali tuntutan JPU terhadap Richard Eliezer 12 tahun. Di luar harapan kami ya, karena harapan kami Richard kan sudah kami tetapkan sebagai JC, Justice Kolaborator, dan dia sudah menunjukkan komitmennya, menunjukkan konsistensinya untuk mengungkap kejahatan ini secara terang benderang. Bahkan kalau tidak ada pernyataan dan keterangan dari Richard, pengakuan dari Richard, kasus ini juga nggak akan terbuka ya, bahwa kasus ini adalah sebuah kejahatan tindak pidana pembunuhan. Nah, kemudian dituntut 12 tahun, kami sangat menyesalkan. Tapi kami sangat menghargai dengan menghormati kerja dari teman-teman jaksa penuntut umum, karena juga jaksa penuntut umum selama ini juga kerjasama dengan LPSK, komunikasi dengan LPSK dalam proses peradilan pidana selama ini, dalam proses pengungkapan perkara ini juga sangat baik gitu ya. Nah, kami hanya berharap ini nanti kemudian masih ada pledoi pembelaan dari Richard dan kuasa hukumnya, masih ada putusan hakim. Semoga kami berharap putusan hakim, majelis hakim akan seadil-adilnya buat Richard, karena kalau tanpa Richard kasus ini nggak akan terbuka ya, tidak akan terungkap seperti itu. Dan kami sangat menyesalkan ini karena kemudian
rekomendasi LPSK berkaitan dengan status Richard Eliezer sebagai justice kolaborator, sekaligus penghargaannya untuk keringanan penjatuhan hukuman tidak diperhatikan gitu ya, karena harapan kami kalau keringanan penjatuhan hukuman kan seperti di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di pasal 10A di penjelasannya ayat 3 itu ada berkaitan dengan ada pidana bersyarat, kemudian ada pidana percobaan dan pidana paling ringan di antara para terdakwa. Ini kan nyatanya tidak. Jadi ada ini yang kami agak sesalkan. Jadi tidak ada pertimbangannya berkaitan dengan surat LPSK, berkaitan dengan rekomendasi JC dan rekomendasi untuk penghargaan JC tidak diperhatikan. Itu dari kami. Terima kasih ya teman-teman media, kita sudah melihat bahwa persidangan hari ini agenda tuntutan ya ini terkait dengan rasa keadilan ya. Ini mengusik rasa keadilan kami tim penasihat hukum dan juga dari Richard Eliezer dan masyarakat luas. Terkait apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum di dalam tuntutan, kami menghormati, menghargai, tetapi kami punya pandangan yang berbeda. Tentunya di dalam tuntutan yang dibacakan hari ini, beberapa poin kami membantah bahwa sejak awal kami sampaikan bahwa klien kami tidak mempunyai niat mens rea. Sudah terungkap di persidangan. Dan kalau teman-teman media lihat juga bahwa ahli yang dihadirkan, saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak memberatkan Richard Eliezer. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa status Richard Eliezer sebagai justice collaborator yang dari awal konsisten dan kemudian dia kooperatif bekerja sama, kami pikir bahwa status dia sebagai GC tidak diperhatikan, tidak dilihat oleh jaksa penuntut umum. Bahwa kami melihat bahwa perjuangan dari awal bagaimana Richard Eliezer yang coba konsisten dan ketika dia harus berani mengambil sikap, kemudian dia berani berkata jujur dari proses penyidikan sampai proses persidangan itu ditunjukkan. Kemudian kalau rekan-rekan menyimak bahwa hampir seluruh dakwaan ataupun berkas penuntutan itu adalah datangnya dari awalnya keterangan dari Richard Eliezer, kemudian didukung oleh alat bukti yang lainnya. Yang ketiga, kami akan terus berjuang bahwa perjuangan kami tidak akan sampai di sini. Kami masih yakin bahwa keadilan ada untuk orang kecil.